Bagaimana? Sudah berhasil belum install Info-nya? Punya Indah katanya laptopnya jadi mati karena keberatan. Yang lain gimana? Bisa. Alhamdulillah bisa. Yang bisa. Terus tadi pagi dari jam 7 tuh saya nyalain, ternyata dia minta update gitu. Jadi ya udah. Oh gitu, update laptopnya ya, Windows-nya ya. Yang lain gimana yang lain? Ada beberapa yang sedang di tempat magang jadinya nggak bisa menyalakan laptop ya, seperti Nia, siapa lagi nih ya? Putri ya, Dewi Putri ya. Udah Kalau selesai. Putri enggak, Dewi. Kalau Putri Dwi panggilnya Putri juga kan? Iya. Ya, jadi putrinya ada 2 ya. Terus ada yang lagi Kipi, Shelly sama Puspa lagi Kipi habis kena booster Moderna katanya. Yang lain gimana nih? Jadi saya share ini dulu ya, saya share RPS dulu ya. Ini kan pertemuan pertama. Cuman maksud saya di sesi ini tuh jangan sampai kita cuman ngomongin RPS doang gitu. Karena paling bahas RPS cuma berapa menit kan. Ya. Saya buka filenya dulu. Kok di bawah-bawah ya? Ayo ikutin ngomongnya. Sama nih, Bunda juga lagi Zoom tuh. Tuh. Kakak mau minta di situ. Amanan etik nggak apa-apa ditemenin. Sini tuh santai udah sini yuk. Sini yuk. Ya, Bunda lagi rekam. Oke. Nah, kelihatan sekarang ya. Terima kasih. Nah, ini ada 11 capaian CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Jadi sebenarnya nih kalau mau ngomongin idealnya, kalau dosen mengajarkan sebuah mata kuliah dalam 1 semester ke mahasiswa, patokannya tuh ini. Tingkat keberhasilannya diukur dari ini ya. Jadi kamu itu punya hak ya, untuk menuntut dosen gitu ya, memberikan materi yang sesuai dengan RPS yang telah dia sampaikan di awal pertemuan. Terus kalau nggak disampaikan gimana di awal pertemuan? Tagih aja, nggak apa-apa, minta. Karena itu haknya mahasiswa sebenarnya. Jadi dosen tuh punya kewajiban bikin RPS gitu ya. Jadi jangan terima-terima aja gitu kan, karena ada porsinya gitu ya, haknya mahasiswa apa, kewajibannya mahasiswa apa, haknya dosen apa, kewajibannya dosen juga. Karena ini membuat RPS ini merupakan salah satu kewajiban dosen karena terkait dengan kualitas pembelajaran. Jadi kamu kadang kan suka bingung, udah selesai mata kuliah 1 semester terus bingung ini sebenarnya belajar apa sih, pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak? Pernah kan? Nah, harusnya nggak boleh kayak gitu. Karena apa? Karena setiap mata kuliah tuh punya capaian pembelajaran. Artinya, ketika kamu sudah menyelesaikan mata kuliah tersebut, terus sudah UAS nih, misalnya udah selesai UAS, terus ada yang nanya gitu ya, ini kemarin mata kuliah ini belajar apa? Apa ya? Nggak ngerti, misalnya gitu. Berarti apa? CPMK-nya nggak dapet gitu ya. Dan itu sebenarnya harusnya bisa kamu diskusikan ke dosen mata kuliah penanggung jawabnya. Nah ini di setiap semester saya suka bolak-balik. Kadang saya letakkan ininya dulu, infonya dulu sebelum UTS, habis itu baru SPSS, atau kadang kebalikannya SPSS dulu baru info. Nah ini saya tidak tahu berapa persen yang sudah berhasil menginstal. Kalau SPSS bisa semua. Di laptopnya udah semua. Udah ya, bajakan kan tapi ya. Kita nggak dapat license. Ada yang punya license? Ada yang punya license? Enggak, kayaknya. Enggak ya? Ya itulah kekurangannya. Kita menggunakan satu aplikasi utama yang ternyata institusi kita nggak bisa ngasih license-nya. Ya. Dulu zaman saya kuliah itu dapat ya. Jadi rektorat punya pusat IT gitu ya. Pusat IT gitu itu kita dapat lisensi. Dan komputer kan zaman dulu kan mahasiswa yang punya laptop jarang ya, masih terbilang mahal laptop gitu. Terus
kebanyakan emang yang kurang mampu mahasiswanya. Terus ya udah akhirnya pakai setiap praktikum SPSS tuh saya ingat banget dulu ke rektorat pakai komputer yang ada CPU-nya terus komputer tabung. Ya, jadi gantian ngantri gitu. Sekarang kan udah pakai laptop masing-masing. Nah, jadi nanti di dalam saya mau memberikan perbedaan CPMK mana yang pakai SPSS, CPMK mana yang pakai EPINFO. Nah, yang saya kuningkan ini adalah CPMK untuk EPINFO ya, CPM pembelajaran pada saat kita mengoperasikan EPINFO. Jadi kita akan belajar bikin kuesioner di EPINFO. Jadi gini, kalau SPSS itu dia cuma bisa buat input data ya, nggak bisa bikin kuesioner kan. Nah, kalau di EPINFO kita bisa bikin kuesioner, dan kuesioner ini sangat membantu untuk menyeleksi apakah data yang kita input itu benar gitu. Jadi kalau kita salah ketik, nah, kelebihan angka, kelebihan huruf itu dia nggak akan nerima. Tuh, sehingga data yang kita masukkan itu pasti lebih valid ya, lebih valid sesuai dengan informasi yang sebenarnya. Kalau EPI, kalau SPSS itu sangat rentan bias klasifikasi. Kenapa? Karena yang menginput manusia, yang mengcoding kita sendiri, ya, yang kadang-kadang suka salah. Harusnya 0 jadi 1, 1 jadi 0, 1 jadi 2, 2 jadi 1 gitu ya. Sehingga dalam tahapan analisis lanjutannya seperti uji hubungan atau uji bivariatnya itu semakin salah hasilnya ya, dan itu sering saya temukan saat saya menguji bahkan bimbingan saya gitu ya, skripsi. Karena saat bimbingan skripsi dia entah dia sungkan untuk bertanya ke saya, dia nanyanya ke teman. Satu datang ke saya udah selesai, saya tanya kamu analisisnya sama siapa, saya nanya teman. Pas saya lihat berantakan semua, saya suruh ulang ya. Nah gitu. Jadi dan biasanya anak EPIT itu suka dijadikan tempat bertanya bagi teman-temannya yang lain untuk analisis. Ayah membaca ya, membaca kok ngambek nih, membaca surat. Ayo, ayo, ayo. Kak, kakak pinter deh. Tapi nanti Umi tanya kok kakak nggak mau ikut belajar. Ayo dong sayang. Tuh, membaca apa? Iya nanti main lagi sayang. Pintar. ST Maya, ST bilang dong. Iya tuh dibikin ST. Udah duduk. Nah kemudian SPSS. Ya udah kakak jangan digeser-geser kameranya. Uminya nggak bisa lihat wajah kamu. Nah di EPINFO kita bikin kuesioner. Terus ada tahapan validasi data entry pakai cheat code. Ini berkaitan sama survei cepat yang kemarin. Ya, saya bilang ada irisan antara mata kuliah Anda EPIT sama survei cepat, karena di survei cepat aplikasi yang direkomendasikan untuk dipakai adalah EPINFO. EPINFO itu sangat dekat kaitannya dengan menyeleksi bias, ya. Jadi dari awal menginput data, kita bisa buat kuesioner ini sangat berkualitas sehingga menghindari adanya kesalahan entry data pakai cheat code. Cuma memang membutuhkan effort yang lebih ekstra untuk bikin cheat code ini. Jadi ini saya sounding dulu dari sekarang. Kalau kita pakai cheat code, tolong jangan ada distraksi kanan kiri depan belakang gitu ya. Karena agak ribet ya, agak ribet. Kita mesti bikin komen-komen di dalam EPINFO-nya. Nah, terus kita ngentri data cenderung mudah ya, tinggal input aja, gampang. Terus, nah sama analisis pakai visual dashboard. Nah, visual dashboardnya EPINFO ini jauh lebih modern dibandingkan SPSS. Bisa colorful gitu ya, bisa ganti font gitu ya. Jadi pokoknya lebih eye catching. Kenapa? Karena EPINFO didesain saat kita mau ngambil tabel itu bisa kita langsung comot aja. Kan kalau SPSS dari output nggak boleh tuh kita masukin output ke dalam laporan ya. Itu ada tuh yang kayak gitu, sama Bu Teri dikasih C.
dia ngerjain mata kuliah apa gitu ya, dia ngerjain laporan pakai SPSS, terus outputnya dikopas gitu ke Microsoft Word-nya dia ke laporannya, itu nggak boleh. Tapi kalau pakai FPI kok boleh. Kenapa? Karena tampilannya sudah bagus ya, tampilannya sudah bagus. Apalagi terutama dipakai untuk PPT ya, presentasi. Jadi infonya tampilan infografisnya sangat mudah dipahami. Kemudian di poin 6 sampai 11 ini kita akan sedikit mengulang dari apa yang sudah dijelaskan di manajemen data. Kakak, ayo dong sayang. Gak mau, matiin aja ya. Uminya marah. Tuh, Haira, tuh dipanggil Umi. Tuh, ayo pakai gerakan, kakak kan udah pintar. Ayo, gimana? Tuh. Nih. Di SPSS kita mau mengulang gimana cara compute, record ya, kemudian transformasi data yang lain. Nek Eti jangan ditinggal Nek. Anaknya kejepit bangku, Allahu Akbar. Kemudian univariat deskriptif, ya baik yang numerik maupun yang kategorik. Kemudian uji hipotesis variabel kategorik numerik 2 kelompok, ya. Lalu uji hipotesis variabel kategorik numerik lebih dari 2 kelompok. Yang ingin saya tekankan dalam Andat EPIT ini, kita akan mendalami bagaimana cara menginterpretasi. Jadi kamu paham output yang keluar di SPSS itu gimana bacanya, gunanya buat apa. Oke, OR tuh bacanya gimana sih? Sebenarnya boleh nggak sih OR untuk analisis dengan desain studi cross-sectional? Gitu, benar nggak OR dibaca sebagai risiko? Gitu ya. Terus p-value itu sepenting apa? Terus saat baca tabel 2x2 harus yang mana yang dibaca? Karena itu ada 4 kolom. Saat baca analisis univariat harus yang mana yang dibaca? Dalam interpretasi apakah semua? Gitu ya. Itu yang akan kita bahas. Mungkin kalau dalam manajemen data lebih kepada bagaimana mengoperasikan SPSS-nya. Gitu ya. Nah, kemudian uji hipotesis variabel kurang A. Kategorik. Kalau ini kategorik numerik, kalau ini kategorik. Ya, kategorik. Lalu ada konsep analisis multivariat ini selama saya ngajar analisis data epidemiologi, baru 1 angkatan yang sanggup sampai multivariat. Nih, jadi poin yang 11 opsional ya. Jadi tergantung kemampuannya teman-teman angkatan epiknya sendiri gitu. Kalau waktu kita bisa atur ya, jadi gini, kecepatan dalam menyelesaikan setiap CPMK ini tergantung sama tingkat pemahamannya teman-teman. Kalau udah lancar ini kita bisa lebih cepat gitu, tapi kalau misalnya masih banyak yang belum begitu paham, berarti agak lambat sehingga nanti waktu untuk membahas multivariatnya masih kurang. Makanya kalau epi infonya di depan, saya pengennya epi infonya dikebut paling 4 atau 5 sesi aja gitu, sehingga SPSS-nya jadi lebih dalam. Karena kalau multivariat di epi info nggak bisa ya, epi info cuma bisa dia per step aja bivariat, karena emang tugasnya cuma buat di investigasi wabah yang membutuhkan waktu pelaporan yang cepat sama dalam proses cepat gitu. Jadi epi info tuh buat instan kayak gitu. Ayo pintar, udah dibikinin es tehnya, mau apa lagi alasannya? Ayo duduk. Nek dibagi 2, Nek. Bikinin lagi, Nek, ya Allah. Duduk. Nah, pustaka yang utama kita pakai bukunya Pak Tanto ya. Karena kalau saya bandingin sama bukunya Pak Besra, itu lebih mudah dipahami buku Pak Tanto. Waktu mandat dulu buku siapa? Pak Tanto ya, Sutanto Priyo ya. Iya. Oke.
Kalau ini sama info guidebooknya ada di sini, ada dari CDC. Nanti saya share kalau kemarin nggak atau belum sempat download. Pendukung sebenarnya banyak ya, cuma karena ini praktikum jadi saya agak bingung masukin pendukungnya apa. Kemudian mata kuliah syaratnya adalah manajemen data karena harus sudah bisa. Nah ini dalam urutannya saya masih sesuai sama yang tahun lalu. Jadi ini SPSS duluan ya, SPSS duluan, baru sampai bivariat, multivariat ya, terus UTS, terus baru Info. Infonya belakangan. Nah, nanti terserah teman-teman nih maunya yang mana duluan. Kemudian saya mau jelaskan tentang tugas tagihan. Nah, ini jadi nanti tugas secara tugasnya saya nggak pernah ngasih tugas buat kayak presentasi atau apa enggak, karena kita ini belajarnya bareng-bareng ya, semuanya praktek. Cuma setiap sesi saya minta masing-masing membuat laporan praktikum. Jadi dicatat di buku atau bukan di buku sih, karena nanti saya minta dikumpulin di filenya masing-masing, di komputer masing-masing. Langkah-langkah misalnya sekarang kita lagi mau bikin form designer, langkah-langkah tiap mempraktikkan itu kayak gimana, pakai cara kamu sendiri, pakai bahasa kamu yang emang kamu pakai. Sebenarnya tujuannya adalah membantu kamu saat nanti dibutuhkan itu kamu bisa lihat ulang, dan karena itu kamu yang bikin pasti kamu akan lebih paham itu maksudnya apa gitu ya, walaupun ini rekamannya ada. Nah, laporannya saya minta dikumpulkan akumulatif 2 kali ya. Happy Info kalau sudah selesai praktikum Happy Info semua baru dikumpulkan. Kemudian SPSS kalau sudah selesai praktikum SPSS semua baru dikumpulkan. Tapi tolong tiap minggunya tetap dibikin gitu ya, supaya saya nggak yakin soalnya kalau kamu nunda-nunda bikin laporan tiap minggu terus langsung bikin 7 kali laporan saat UTS-nya, dan itu bisa dikumpulkan tepat waktu, jadi tolong dibikin. Nah, tugas tagihannya adalah ini tugas akhir sebenarnya yang akan menjadi bobot nilai ujian akhirnya, yaitu membuat manuskrip ya, membuat manuskrip dari penelitian yang bersifat kelompok. Jadi ini kan ada 23 ya, 23 orang. Kalau misalnya dibagi kelompok menjadi satu kelompok itu 3 orang, karena enggak, kalau 4 kebanyakan, 23 bagi 3 berapa ya? 7. 7 ada yang berdua tapi. Iya, nggak apa-apa. Ada yang berdua nggak apa-apa. Karena saya nggak mau kebanyakan ada 4, enggak ya. Berdua, bertiga aja. Jadi bikin 8 ya. 8 ya. 8 kelompok. Oke, silakan dibagi sendiri. Ini tugas akhir, cuman nanti setiap 2 minggu sekali saya akan minta progresnya. Minggu depan saya kasih template-nya. Bagaimana cara menyusun latar belakang, bagaimana cara menyusun metode, bagaimana cara menulis hasil dan pembahasan. Jadi harapannya saat kita sudah selesai belajar analisis univariat, bivariat, cara interpretasi data, kamu sudah bisa menuliskan langsung ke dalam manuskrip. Cuman emang data yang harus kamu analisis dalam ujian menulis manuskrip dan akan dipublikasi ke dalam jurnal nasional ini data dari kamu sendiri gitu. Saya tidak mau menentukan, boleh desainnya adalah biasa cross sectional misalnya, boleh, silakan. Boleh mau survei cepat, silakan ya. Topiknya bebas yang kira-kira kamu menjangkau ya. Sepertinya ini butuhnya data primer sepertinya ya, sepertinya butuh data primer. Kalau data sekunder itu kan dia big data ya, data sekunder itu dia big data. Atau misalnya gini, di Puskes ada yang kamu tempat magang, ada data yang bisa dipinjam secara informal buat dijadikan latihan dan
bahan atau data untuk menulis jurnal ya atau menulis manuskrip dalam tugas mata kuliah ini boleh aja. Tapi maksudnya kalau perlu bersurat ya berarti kamu minta aja. Nanti saya yang akan menyampaikan ke sekreknya gitu kalau emang butuh surat secara resmi. Mau minta data sekunder misalnya buat dianalisis. Cuma kan kita nggak tahu ya data yang tersedia apa, kecuali kamu magang di sana, kamu udah lihat datanya, cuman butuh persuratan secara resmi aja supaya bisa dikasih kayak gitu. Atau mau ngumpulin data primer nggak apa-apa, secara online misalnya silakan. Cuman pesan saya teknik samplingnya harus sesuai yang diajarkan saat survei cepat. Jadi nggak ada lagi purposive sampling, ya accidental sampling nggak ada. Kalau emang mau survei ke adik-adik kelas misalnya ya, tapi kan nggak mungkin 8 kelompok ke adik kelas semua mahasiswa ya, ada 6 nanti ngisinya gitu kan. Kalau mau survei ke adik kelas boleh, tapi nggak boleh accidental sampling atau purposive sampling. Saya minta pakai cluster sampling, gitu ya. Cluster sampling artinya nanti saya jelasin kan itu mereka ada beda angkatan, ada beda kelas kan. Setiap kelasnya kamu kasih kuota, gitu. Ya, misalnya ada 3 angkatan, setiap angkatan ada 3 kelas, ada 9 berarti kan. 9 kamu misalnya butuh data 180, berarti 180 dibagi 9 kan 20 ya. Satu kelas hanya 20 orang yang boleh ngisi, itu boleh. Ya, pakai cluster sampling. Jadi jangan purposive atau pakai accidental sampling supaya datanya terdistribusinya bagus, tidak ada bias seleksinya. Seperti itu. Nah, ini proporsinya tugas akhir itu besar. Nah, ini saya kasih 50% aja. Karena ini berproses ya. Nah, untuk laporan individunya yang gabungan antara 25 ya. Nanti di apa namanya? Di Epi Info saya kalau nggak salah ngasih UTS di Epi Info. Praktek bikin kuesioner ya, atau nanti sekalian aja saya minta kamu analisisnya pakai Pinfo. Cuman saya pengennya juga kamu bisa pakai SPSS dengan lancar supaya nanti skripsi tuh nggak bingung-bingung lagi gitu ya ngerjainnya ya. Epic Info itu saya masukin ke dalam UTS, saya agak bingung nih apa proporsinya 25 aja deh. Ini fair nggak? Kok 205? Jadi tugas akhir itu dari awal kamu bikin kuesioner buat sebar ke data primer gitu ya, ke subjek penelitian kamu. Terus dari awal kamu bikin topik, bikin pendahuluan, judul pendahuluan, kemudian metode, kuesionernya, terus hasil pembahasan, daftar pustaka, sampai nanti submit ke jurnal, itu saya kasih 50% dari bobot nilai. Nah, laporan 25%, 25% itu dari Epi Info. Nanti dari Epi Info itu, saya sih pengennya nggak ada ujian ya. Apa gini aja? Bobotnya gimana ya? Saya jadi bingung. Jadi supaya saya nggak terlalu berat juga ngoreksi. Jadi ini maksudnya UTS itu laporan praktikum yang Epi Info ya. Ya, UAS itu laporan praktikum yang SPSS atau kebalikannya. Oke, itu aja ya. Jadi Epi Infonya nggak ada ujian, nanti UTS kita los aja lah. Kalau sekarang Epi Info dulu, jadi saya bingung nih, kita Epi Info dulu apa SPSS? Karena Epi Info baru buat semuanya, jadinya semua harus praktik. Kalau SPSS kan kalian sudah familiar ya di manajemen data. Sepakati mau SPSS dulu apa Epi Info dulu? Silakan. Bingung? SPSS dulu aja deh. Ya, SPSS dulu supaya nanti saat ngerjain manuskrip udah paham nulisnya. Nggak mepet-mepet deadline nyelesainnya gitu maksud saya. Oke. Ya. Jadi nanti UTS UAS maksudnya tugas yang laporan individu ya. Saya mau kasih contoh nih laporan mana ya? Dia mandi dulu, Bu. Dia mandi dulu.
Ini contohnya punyanya yang agak rapi itu kemarin punya siapa ya? Ini nomornya apa? Kelihatan nggak di layar? Kelihatannya. Oke. Katanya bundanya nggak mau digangguin deh. Nah, ini kenapa dia langsung uji teh? Nah, kayak gini maksudnya ya. Kebayang nggak? Kebayang kan? Bayang. Iya. Kayak gini dong. Oke. Jadi nanti saya ada beberapa materi yang bukan beberapa sih maksudnya. Kalau dari bukunya Pak Tanto kemudian ada penjelasan-penjelasan non tertulis gitu ya, tidak tertulis dari saya tolong dicatat ya. Karena kalau saya masukin materi dari bahan S2 maksudnya yang saya kuasai tapi saya masukin PPT takutnya kebanyakan. Jadi nanti saya hanya menyesuaikan apa sih yang perlu ditambahin dari materinya Pak Tanto. Gitu. Sampai sini ada mau ditanyain nggak tentang RPS atau tentang bobot penilaian mungkin? Silakan. Miss, saya mau tanya. Iya, Zalma. Berarti untuk tugas itu ada dua ya, Miss. Yang laporan akhir itu yang kelompok, yang manuskrip, kemudian sama individu yang UTS, yang UAS itu, laporan mingguan praktikum gitu ya? Iya, betul. Oke, Miss. Jadi itu? nilai yang 50% ya, itu adalah tugas kelompok yang membuat penelitian hingga membuat manuskrip dan submitnya sampai jadi outputnya sampai submit ke jurnal nasional ya. Saya nggak menuntut untuk ke jurnal nasional terakreditasi, ke jurnal nasional saja yang gratis. Jadi nanti saya akan bantu mencari listnya yang gratis itu di mana ya. Jadi kamu nggak usah bayar gitu. Kemudian kuesioner yang akan digunakan oleh mahasiswa ketika mau mengambil data primer, tolong cari yang sudah terstandar. Oke, kamu boleh kalau emang mau tentang perilaku menular seksual misalnya, boleh pakai kuesionernya SDKI, potongan kuesioner SDKI boleh gitu. Atau mau tentang counseling pakai potongan kuesionernya Riskesdas, boleh kayak gitu ya. Jadi jangan bikin pertanyaan sendiri. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kemudian, jadi hari ini SPSS dulu aja deh ya. Yang masih terkendala API info boleh raise hand nggak? Yang masih kendala aja, yang masih kendala. Entah laptopnya, entah installnya, atau emang belum sempat install, nggak apa-apa. Raise hand aja dulu. Puspa, terus Nia, Nia raise hand pakai HP. Dia angkat tangan. Nia raise handnya oke. Oke, saya lihat ya Raisen. Oke, nggak masalah. Terus udah 2 orang doang. Yang lain bisa? Udah bisa? Udah bisa. Oke, Alika. Jadi harapannya gini, kalau SPS duluan kita upayakan bisa motivariat. Saya senang sekali waktu angkatannya Mumun ya, kena Mumun ya. Ya, itu skripsinya bisa sampai multivariat. Ya, Mumun sama si Aulia. Aulia ya? Siapa sih? Lupa. Iya, Miss CS-annya Kak dia Aul. tuh. Si Aul. Nah, itu sampai multivariat skripsinya gitu. Karena emang di analisis data epidemiologinya mata kuliah ini berhasil sampai multivariat. Jadi saya ingat dulu saya ngajar kelas mereka pada diam semua ya, diam terus sibuk sama laptop masing-masing. Jadi kalau diskusi sama saya tuh jawabnya lama. Taunya ternyata mereka betul-betul mencatat gitu ya, betul-betul mencatat. Dan itu dapat sampai multivariatnya. Nah ini mudah-mudahan juga angkatan ini bisa seperti itu. Nah setelah itu tuh nggak bisa tuh. Yang tahun kemarin kan sudah mulai online ya. Oke, sebelum kita masuk ke SPSS, kuliah sama Bu Teri jam 10 ya?
Iya, Miss, cuman udah dikonfirmasi agak telat. Gitu. Apa namanya? Maksudnya dari Bu Terenya apa dari kalian ya? Dari Ibu Terenya, Miss. Berarti jam 10 kurang lah ya, nanti kita selesai ya. Bentar, saya mau minum. Terkait persentase bobot penilaian, ada yang mau tanya? Enggak ada yang mau nawar. Udah cocok. Udah cocok. Maksudnya sudah menguntungkan kalian, sudah merasa menguntungkan gitu. Oke ya. Fair enough ya. Jadi saya mau cek ombak dulu nih. Sejauh mana pemahamannya anak EPIT tentang manajemen data dan konsep manajemen data. Ya, saya mau cek ombak dulu. Siap. Saya panggil satu-satu. Oke. Kalau penggunaannya statistik dalam bidang kesehatan buat apa ya? Kenapa sih kita harus analisis data? Kenapa kita harus melakukan penelitian? Kenapa kita butuh SPSS? Kenapa kita harus uji ini, uji itu? Kira-kira gunanya buat apa ya? Saya mau tanya siapa ya? Fania. Ada Fania? Ya, Mi. Kegunaannya ilmu statistik atau analisis statistik dan manajemen data dalam ilmu kesehatan apa? Untuk melihat apa ya? Kenapa sih kita harus melakukan penelitian? Kamu lulus jadi SKM, ngapain sih harus bikin skripsi gitu? Untuk sebenarnya analisis data itu kan kita lagi brainstorm. Ya, sebenarnya analisis data itu kan nantinya dipakai untuk diseminasi data kan. Jadi kayak data itu nanti dipublikasikan untuk masyarakat tahu permasalahan yang ada. Gitu. Publikasi buat masyarakat ya, supaya masyarakat tahu. Oke. Kemudian Lentera magang di mana, Lentera? Iya, Miss. Magang di mana? Di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Oh, Dinkes Tangsel. Ya. Kenapa perlu dilakukan analisis statistik dalam bidang kesehatan, Lentera? Dinkes Tangsel, Miss. Saya lagi nanya nih soal pertanyaan saya. Oke. Untuk memonitoring kesehatan, Miss. Monitor kesehatan siapa? Kan di memonitoring kesehatan. Jadi kan kita sebagai Kesmas kan mempunyai permasalahan di bidang kesehatan. Nah, untuk tujuan analisis data itu untuk memonitoring program-program kesehatan gitu. Dan untuk menginterpretasi suatu capaian kesehatan. Oke. Untuk monitoring program kesehatan dan untuk menginterpretasi suatu capaian kesehatan. Alhamdulillah. Minum. Mandi. Kan mandi tadi. Siapa lagi ya?
Yang utama, hasil analisis kita di bidang kesehatan ya, analisis data di bidang kesehatan, ya itu dinamakan apa? Evidence base ya, evidence base. Nah, biasanya itu dibutuhkan sebagai apa sih? Tadi kan katanya kalau kata Fania diinformasikan atau didiseminasi ke masyarakat gitu ya. Terus kalau Lentera tadi untuk memonitor program kesehatan. Nah, kita kan mahasiswa, kita bisa nggak monitor program kesehatan? Nggak bisa. Tupoksinya apa gitu ya. Terus sebenarnya dari hasil penelitian itu harapannya dapat digunakan untuk apa sih? Buat program. Program. Tadi udah tuh, apanya program maksudnya. Antar utama adalah disampaikan kepada stakeholder ya. Stakeholder di sini tergantung dari konten atau topik penelitian yang kita lakukan. Jadi sebenarnya hasil dari sebuah penelitian itu tidak boleh, hasil dari sebuah analisis data dan uji statistik tidak boleh berhenti sampai di penulisan laporan saja, tapi kita bertanggung jawab bagaimana hasil kita dapat dibaca oleh orang banyak, terutama mereka yang punya wewenang untuk menerima informasi itu dan mempertimbangkannya menjadi bukti yang kuat supaya dapat bermanfaat bagi masyarakat lainnya. Kalau stakeholder jadi landasan pengambilan kebijakan, ya, buat stakeholder. Kalau buat masyarakat untuk media edukasi. Tetapi sayangnya gitu ya, hasil penelitian itu sangat masih kalau di kita masih jarang atau sulit dijangkau oleh masyarakat karena budaya literasinya belum sampai ke sana. Selain itu, bahasa yang dipergunakan di dalam hasil penelitian memang cenderung bahasa yang banyak menggunakan istilah-istilah khusus yang hanya dipahami oleh orang di bidang kesehatan saja. Nah, lalu apa langkah selanjutnya? Sebenarnya harusnya hasil penelitian itu dapat dituliskan dalam artikel ilmiah populer. Ya, populer maknanya apa? Dituliskan dalam bahasa yang lebih mudah supaya masyarakat awam bisa memahami apa yang ingin kita sampaikan gitu. Karena kalau kita nyuruh masyarakat baca jurnal, kira-kira berat nggak sih? Kita aja yang mahasiswa berat ya, nih maksudnya apaan sih gitu ya. Desain studi itu apa, cross sectional itu apa gitu kan. Kadang nanti saya juga nggak tahu nih kalau saya tanya satu-satu, tahu nggak? Coba ya. Jenis data. Nah, saat nyebut data nih di SPSS gitu, ada berapa macam sih jenis data? Rina bisa nggak? Apa Rina lagi PE? Iya, bisa. Jenis data ada berapa macam, Lin? Ada 2. Aja. Data primer sama data sekunder. Oh iya, betul. Itu namanya sumber data, bukan jenis data ya. Oke, bukan itu yang saya maksud. Nur Ramadan, jenis data ada berapa macam? Ada 2, Miss. Apa? Numerik sama kategorik. Numerik dan Kategorik ya. Numerik dan kategorik. Bedanya apa tuh, Hilda Nurul Fadilah? Bedanya numerik dan kategorik apa? Ya, Miss, kalau kategorik itu kayak dikelompokkan berdasarkan nama, Miss. Misalnya kayak jenis kelamin laki-laki perempuan. Kalau numerik itu bentuknya angka, Miss. Numerik bentuknya angka. Kalau kategori ada namanya gitu ya? Iya, Miss, penggolongan gitu. Oke. Kemudian kalau yang numerik apa namanya? Menurut dari kedua data tersebut, menurut skala pengukurannya baik numerik maupun kategorik ada berapa macam skala pengukuran? Ini kita kaitannya sama bagaimana cara kita mengcoding variabel. Nanti di dalam definisi operasional bagaimana kamu bisa menentukan variabel dalam penelitian kamu itu jenis skala pengukurannya apa gitu ya. Itu tidak akan luput dari pertanyaan penguji saat sidang skripsi, tolong dicatat. Ya. Alfia,
Alfia Ismiana. Alfia dengar saya? Bisa menjawab? Tidak ada respon. Nabila? Bila? Ya. Skala. Berdasarkan skala pengukuran ada berapa macam jenis data? Nominal, ordinal, itu satu Terus, lagi. terus. Dua lagi. Satu lagi. Dua lagi. Aduh, lupa. Cuma inget 2, Miss. Dua, oke. Tambahannya. Alika? Ya, Miss. Nominal, ordinal, rasio, sama satu lagi lupa. Nominal, ordinal, rasio. Iya, satu lagi lupa. Satu Miss. lagi lupa. Elsa? Nominal, ordinal, interval, sama rasio. Oke, nominal, ordinal, interval, rasio. Kalau yang nominal itu maksudnya apa ya, Mega? Kalau yang nominal tuh yang bisa membedakan dua gitu, Miss. Kayak contohnya jenis kelamin. Yang setara. Kelompok yang setara, Miss, maksudnya. Bisa membedakan dua kelompok yang setara. Dua aja berarti. Iya, Miss. Dua Kalau aja. misalnya, iya. Kalau ordinal apa? Puspa masih bisa ikutan atau sudah bisa Puspa? Iya, Miss. Iya, gimana? Maaf ya saya tanya ya, nggak apa-apa ya. Lagi Kitty ini jatah tuh Miss Tia. Kalau ordinal apa Puspa? Ordinal yang ada tingkatannya, Miss. Ada tingkatan seperti? Kayak misalnya SD, SMP, SMA gitu, Miss. SD, SMP, SMA. Oke. Kalau contoh lainnya misalnya apa? Saya mau tanya. Fahira. 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 Iya. Tunggu aja. Lagi bantu vaksinasi. Oh, lagi bantu vaksin. Oke. Zahro. Iya, Miss. Ya. Contoh lainnya kayak apa ya? Stadium penyakit. Ada beberapa penyakit kan ada stadium. Gitu. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Oke. Kalau yang ketiga apa? Amira. Interval, Miss. Interval. Apa definisinya interval? Dia tuh udah bisa bedain antar tingkatan juga, tapi udah tahu ada angka jarak antar tingkatannya. Cuman gak ada titik nol mutlaknya. Nol mutlak tuh apa sih, Zulfa? Nol mutlak tuh apa sih? Lupa, Miss. Lupa. Oke. Nia masih sibuk kan sih, Nia? Alhamdulillah, Miss. Kenapa? Udah lowong. Oh, udah Lowong. Oke. Nol mutlak apa, Nia? Nol mutlak itu nggak bisa diganggu gugat nggak sih, Miss? Iya, contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Aduh, nggak Nggak bisa tahu. diganggu gugat tuh kayak gimana sih? Tidak bisa diganggu gugat. Jadi hasilnya segitu, jadi nggak bisa diubah-ubah. Masa? Kamu ngarang-ngarang aja. Coba lagi saya mau tanya. Yang belum ditanya siapa ya? Ismiatun, nol mutlak apa Ismiatun? Nol yang tidak bisa berubah, Miss. Contohnya kayak angka 0 Celsius. 0 Celsius mutlak nggak? Saya balik. 0 Celsius mutlak nggak? 0 Celsius mutlak nggak? Ini sebenarnya udah mengarahnya udah tepat ya.
Cuman contohnya salah ternyata 0 Celsius itu tidak mutlak. Ya, kalau kamu nulis suhu, ya suhu dalam derajat itu apa namanya rasio sih. Skala pengukurannya apa? Interval atau rasio? Interval. Interval. Ya, kenapa? Karena suhu itu tidak ada 0 mutlak. Suhu min 100 derajat tuh masih ada. Ya enggak? Ya, masih ada. Suhu min 3 derajat misalnya dalam kulkas masih ada, masih bisa. 0 derajat titik beku. Itu bukan 0 mutlak. Tapi dalam rentangnya itu sampai berapapun dia masih bisa. Gitu ya. Berbeda dengan umur. Oke? Umur. Iya. Kalau dia tidak kita kategorikan, itu skalanya apa? Zalma belum ditanya ya. Zalma, umur, skalanya apa Zalma? Kalau tidak kita kategorikan? Nominal. Tidak dikategorikan. Ayo, skalanya apa? Oh, nominal atau ordinal? Indah. Ini nih, karena kebiasaan kita mengkategorikan umur langsung ya, jadi kita nggak tahu data asli itu punya skala apa. Indah, mana Indah? Umur skalanya apa Indah? Kalau nggak dikategorinya, Miss. Rasio nggak, Miss? Rasio. Kenapa? Karena umur punya 0 mutlak. Oke, bayi baru lahir, dia 0 tahun. Ada yang umurnya min 3? Enggak ada ya. 0-nya itu mutlak. Baru banget lahir 1 detik yang lalu 0 tahun. Oke? Ya, itu yang dimaksud 0 mutlak. Bukan tidak bisa diganggu-gugat. Dia punya titik 0 yang emang dia startnya dari 0 gitu ya. Ya, gitu. Karena ada beberapa yang melewati angka 0 atau kurang dari angka 0 dia masih punya nilai. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita diskusikan tadi ada 4 skala pengukuran ya. Ada 4 skala pengukuran. Kalau yang nominal, dia masuknya numerik atau kategorik. Jenis data apa yang bisa diukur dengan skala nominal? Numerik atau kategorik? Kategorik. Ini ya. Oke, kalau interval numerik. Sorry. Ordinal dulu kelewatan saya. Ordinal? Kategorik. Kak sana. Oke, kalau interval? Numerik. Dan rasio jelas numerik. Begini ya. Ya, jadi untuk data numerik skalanya pasti antar interval atau rasio. Oke. Kalau kategori itu skala pengukuran variabelnya pasti nominal atau ordinal. Nah, sekarang kita mau berdiskusi perbedaan antara nominal dengan ordinal. Ya, ketika kamu ingin meneliti suatu kondisi kesehatan, misalnya hipertensi dengan tidak hipertensi. Ya, hipertensi dengan tidak hipertensi. Biasanya kita codingnya yang hipertensi menjadi berapa? Angka berapa? 1. 1, boleh. Yang tidak hipertensi? 0. Misalnya kita kategorikan menjadi 2 ya. Yakin? Boleh nggak coding begitu? Ya boleh aja sih sebenarnya. Ya sebenarnya boleh aja tapi tidak lazim. Kenapa? Karena ketika kamu memposisikan yang berisiko atau outcome, hipertensi itu outcome ya, kalau kita melihat faktor risiko, kecuali analisis kita mau positif devian. Positif devian itu adalah perilaku pencegahan. Ya. Jadi beda bentuknya. Nanti
pengaruhnya ada di tabel 2x2. Jadi kalau misalnya di tabel 2x2 itu nanti kamu akan belajar seperti ini. Ini ya, di sini ya, misalnya ya. Di sini pajanan, ya. Ini outcome. Ya, pajanan ke bawah ya maksudnya ya. Nah, outcome di sini yang kita tulis di sini hipertensi. Kelihatan kan di PPT, di slide di layar? Ya, Miss. Nah, hipertensi sama tidak hipertensi. Di sini kita mau total. Nah, terus tadi kalau misalnya yang Amira bilang, ya, kalau yang Amira bilang hipertensi itu satu, kemudian tidak hipertensi itu 0, kira-kira posisinya ada di mana? Masih ingat ABCD nggak? Di dasar EPID. Ini ngaruh ke perhitungan OR. Ngaruh ke perhitungan RR. Ya. Nah, biasanya kalau pajanan juga misalnya yang berhubungan dengan tekanan darah tinggi itu kita bahas tentang genetik misalnya. Ya, faktor risikonya genetik. Keturunan sama tidak keturunan. Ini kayaknya konsep ABCD-nya masih belum begitu paham ya? Paham nggak konsep ABCD-nya? Karena nanti kaitannya sama ukuran dampak ya, ukuran asosiasi, bukan ukuran asosiasi seperti OR, RR, kan kayak OR rumusnya apa sih? KD per BC gitu ya. OR ya. Masih ingat nggak rumus OR? Odds ratio. Ingat umurnya? Ini ngaruh sama coding ya. Jadi coding dalam SPSS 0 ya. Kalau saya lebih bukan ini preferensi sih, apa ya namanya? Yang biasa digunakan oleh saya itu adalah 0 untuk terpajan dan outcome. Ya, jadi kalau pajanannya keturunan, maka 0 jadi terpajan. Gitu ya. Dia punya keturunan, codingnya 0. Yang tidak keturunan itu codingnya 1. Jadi nanti dia posisinya adanya di sini. Outcome hipertensi dia 0 codingnya. Tidak outcome, tidak hipertensi, dia codingnya 1. Kalau emang mau pakai 1 sama 2, ya, kalau emang mau pakai 1 sama 2, berarti yang hipertensi itu codingnya 1. Yang keturunan codingnya 1. Yang tidak hipertensi codingnya 2. Yang tidak keturunan codingnya 2. Jadi yang tidak outcome dan tidak pajanan, yang tidak terpajan, itu angka dalam coding di SPSS lebih tinggi dibandingkan angka dalam coding untuk pajanan dan outcome. Paham ya? Ya. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Jadi tolong dalam pengkodingan nanti tidak ada lagi yang keliru. Ya. Nah, ini tadi saya mau nanya nominal sebenarnya ya. Untuk variabel yang jenisnya kategorik dengan skala pengukuran nominal, saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa ahli epidemiologi yang memiliki pandangan yang berbeda. Ketika orang itu sakit dengan orang itu tidak sakit, ada perbedaan kualitas hidup atau tidak? Ada ya? Ada. Kita bisa mengatakan bahwa ada tingkatan atau tidak? Bisa. Iya. Sangat. Bisa. Soalnya kualitas. Bisa. Sehingga beberapa ahli mengatakan bahwa ketika kita mengkategorikan variabel outcome, sakit dengan tidak sakit, hipertensi dengan tidak hipertensi, itu skalanya bukan nominal, tetapi ordinal. Nah, filosofis berpikirnya dari sana. Ya. Jadi yang dimaksud tingkatan itu kan ada kelompok yang lebih baik dibandingkan kelompok yang lain. Gitu kan?
kelompok yang tidak sakit lebih baik dibandingkan kelompok yang sakit, walaupun hanya ada 2 kategori. Jadi tolong mindset mengkategorikan variabel ordinal jangan terpatok pada pokoknya kalau dia lebih dari 2 baru ordinal. Gitu ya, jangan ya. Karena ilmu itu luas ya. Jadi pandangan seperti itu, tapi juga ada pandangan beberapa ahli yang mengatakan bahwa sakit maupun tidak sakit itu tidak ada perbedaan. Jadi nominal gitu. Beda dengan jenis kelamin. Ya. Laki-laki dan perempuan nominal atau ordinal? Nominal. Nominal. Karena tidak ada yang lebih baik di sana. Ya. Tidak ada yang lebih baik di sana. Kalau secara secara gender ya, secara gender itu secara jenis kelamin. Tetapi kalau konteks membahasnya tentang risiko menderita suatu penyakit tertentu, berdasarkan teori yang ada, misalnya laki-laki lebih berisiko untuk menderita hipertensi dibandingkan perempuan. Secara teori ya, banyak riset yang telah membuktikan misalnya laki-laki itu lebih berisiko terinfeksi, menderita hipertensi dibandingkan perempuan. Ada perbedaan tidak tingkatan di antara kedua jenis kelamin tersebut? Ada. Jadi ada beberapa ahli yang menilai skala jenis kelamin dalam konteks penelitian tersebut adalah ordinal, bukan nominal. Begitu. Ya, terus yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Kalau emang kamu mau menuliskan dia nominal, tidak masalah. Kalau kamu mau menuliskan dia ordinal, tidak masalah juga. Yang penting, selama kita mempresentasikan itu dan mempertahankan di dalam sidang, itu kita bisa menjawab dengan alasan yang logis dan ilmiah. Gitu ya. Gitu. Jadi saya hanya memberikan informasi untuk membuka wawasan bahwa tidak sesempit itu pemahamannya, gitu. Jadi ini beberapa pendapat saja. Ya, jadi semakin kita mengenal banyak ahli, kita makin luas dan dalam mengenal suatu ilmu, itu membuka wawasan kita bahwa ilmu Allah itu luas ya, gitu. Dan perbedaan itu bukan dijadikan landasan sebagai perdebatan, pertikaian dan perpecahan gitu. Ini yang penting tahu aja gitu ya. Kalian harus tahu gitu. Seperti itu. Kemudian sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tentang skala. Jadi harapan saya setelah sesi ini tidak ada mahasiswa etik yang belum paham tentang skala pengukuran. Oke, harus sudah di luar kepala ya. Jadi nilai nol mutlak itu apa? Skala perhitungan yang dimulai dari 0. Ya, yang ada angka nol mutlaknya. Nol mutlak itu artinya yang 0 adalah angka permulaan gitu ya. Yang 0 itu ya dia tidak berangka, tidak ada artinya. Ya. Oke. Kemudian kategori numerik sudah. Nah, sudah 9.40. Kita mau mempraktikkan SPSS. Sudah punya filenya kan ya? Yang dipakai tuh kita tetap pakai yang dulu pakai apa? ASI.SAV. Masih nyimpen nggak ASI.SAV-nya? Kalau nggak ada saya kasih. Ya, saya buka SPSS-nya. Silakan disiapkan SPSS-nya. Saya juga sambil buka. SPSS itu rada berat ya. Nah, di EPI Info itu kan tadi ada sampai kita mau bikin mapnya. EPI Info tuh keren loh teman-teman, dan tidak seribet pakai GIS, Geographical Information System atau Sistem Informasi Geografis. Tapi sudah sejak tahun lalu itu laptop saya nggak bisa
pakai mapnya blank, jadi nggak ada peta dunianya gitu, nggak tahu kenapa. Bentar ya, espresso saya masih loading, lama bukanya. Ya kalian bisa dibuka? Sama Miss lagi loading. Sama ya. Kakak, Umi tuh kak. Angkat dong. Adik. Adik. Adik rusak mejanya sayang. Bentar. Kita nggak akan latihan entry ya. Kemudian nanti tumpah dek, nanti tumpah. Kakak Ayah itu video call dulu sama Umi kak. Kita nggak latihan entry data ya. Saya harap semuanya sudah bisa entry data. Sebentar dulu. Sampai apa sih ini variabelnya BB bayi ya? Oh sampai. Ada yang nggak punya? Ada yang sudah punya? Saya belum. Belum ya? Saya belum. Salah. Hemat ulat. Nah. Tuh Nek, kakak nggak mau belajar tuh Nek. Biarin, habis ini mau diapain sama Bunda? Saya simpan di dokumen dulu deh ya, bentar ya. Filenya, laptop saya sempat diinstal ulang. Nah, saya kirim di mana nih? Di WhatsApp atau di kolom chat ini? Kayak indah. Update. Itu Office kalau pakai Office resmi nggak akan kayak gitu. Tapi emang sih dulu saya juga zaman kuliah. Makanya pas beli laptop baru, cari yang udah ada Office itunya, Office aslinya, supaya tidak ada gangguan. Itu di kolom chat sudah saya kirim filenya, ya bisa di download. Kita pakai ASCII aja, data tidak penting datanya data apa gitu ya, karena kita akan belajar interpretasi. Bisa di download. Data entry. Nah. Maaf. Kelihatan nggak? Kelihatan? Mungkin nanti jam 10 kurang sedikit ya, kurang 5 atau kurang 10 lah kita
selesai ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya, saya maksa lagi, nggak apa-apa. Udah bisa dibuka SPSS-nya? Sudah bisa di-download atau masih proses? Sudah bisa. Jadi input ke SPSS sudah bisa semua ya. Nah, teman-teman nanti kalau di dalam SPSS kamu punya penelitian, tolong memberikan nama variabelnya jangan panjang-panjang ya. Atau pakai coding nggak apa-apa. A1, A2, A3, A4 bisa tentang karakteristik. Karakteristik itu nama misalnya. Pakai kode A1. Nanti di label aja A1 itu apa sih, nama. Terus umur A2. Nanti tinggal di label. Umur itu A2. Terus di sini misalnya pendidikan. Pendidikan itu A3, itu di sini A3 misalnya ya. Kayak gitu. Terus kamu buat variabel pengetahuan. Pengetahuan P misalnya. P1. P1 itu soal pengetahuan nomor pertama. Jadi kan kalau nanya tentang pengetahuan, misalnya tentang hipertensi, apakah yang dimaksud dengan hipertensi misalnya? Tekanan darah, kurang dari, lebih dari, misalnya kayak gitu ya. Pilihannya. Nah, itu kan panjang banget kan, apa yang dimaksud dengan hipertensi. Kayak gitu kan panjang banget kan. Jadi tidak akan efektif dituliskan di dalam nama variabel di sini. Jadi tulis saja P1. Di label baru. Pertanyaan pengetahuan nomor 1. Misalnya kamu punya 10 soal pengetahuan. Itu teknik inputting data yang baik ya. Sehingga ketika kita mau menganalisis pakai analyze, statistik, analyze, apalagi misalnya regresi logistik gitu kan. Nah, itu variabelnya nggak kepanjangan dan kita lama-lama pasti kita hafal codingnya apa gitu ya. Nah, ini sudah kelihatan semua di layar. Sudah dibuka semua SPSS-nya bisa? Bisa. Masih ada yang muter-muter? Zalma masih muter-muter? Sudah, Miss. Sudah. Saya masih muter-muter, Miss. Oke, Amira masih muter-muter. Nah, ini saya mau memberitahu bahwa di sini ada 13 variabel ya. Ada 13 variabel dengan data view itu ada 50 sampel. Sudah bisa di-download ya. Yang belum punya tadi datasetnya di kolom chat udah saya kasih. Terus, nah ada umur, nomor itu nomor responden sebenarnya sih nomor registrasi supaya apa sih fungsinya membantu peneliti untuk menandakan tidak ada yang kelewatan di input dan kita tahu ini responden nomor berapa gitu. Karena saat coding, jadi kemarin mahasiswa saya ngumpulin data pakai Google Form ya. Surveinya ke ibu-ibu yang KB. Yang pakai KB suntik gitu disurvei sama dia. Kan kalau dari Google Form di-download pakai Excel ya. Dari Excel. Ya kan udah ada yang pernah online survei pakai Google Form? Udah? Belum. Jadi spreadsheet-nya itu kan keluarnya pada bentuknya Excel. Nah, dari Excel itu dia harus coding ulang supaya bisa di-input ke SPSS gitu kan. Jadi di SPSS-nya sudah rapi. Nah, saat dia sort itu kan berantakan tuh, dia pengen coding misalnya pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu SD 1, SMP 2, SMA 3, perguruan tinggi 4 misalnya ya, seperti itu. Nah, kemudian saat dia mau udah mengkategorikan itu semua variabel, terus variabel yang satunya lagi misalnya tentang bekerja tidak bekerja. Bekerja dia mau tulis 0, tidak bekerja itu 1. Nah, dia tuh lupa saat kopas dari Excel ke SPSS-nya, urutan respondennya tuh nggak sama. Jadinya bias.
Ya, jadinya bias. Hasilnya pasti tidak valid gitu. Maka penomoran ini penting untuk menandakan bahwa data yang kamu masukkan adalah sesuai datanya berdasarkan nomor urut si responden. Si responden yang nomor 1 emang benar umurnya 23. Si responden nomor 10 emang benar umurnya 25. Jadi enggak ngacak gitu, enggak ngacak gitu ya. Ini gunanya penomoran. Nah, kemudian umur yang di sini dia numerik, sehingga skalanya ada rasio. Nanti kita akan belajar mengkategorikan supaya ya udah 9:52 lagi ya. Nah, pendidikan, kalau kita lihat value labelnya di variable view, terlihat ya di layar ya. Nah, ini SD, SMP, SMA, sama perguruan tinggi, coding untuk yang skala ordinal dalam data asli. Ini kan data asli saat kita bikin kuesionernya ya. Ini sebelum kita kategorikan apakah dia rendah atau menengah atau tinggi gitu kan. Ini tidak apa-apa pakai coding 1 sampai 4. Jadi mulainya yang ke 1 nggak apa-apa. Terus kamu misalnya menentukan bahwa yang 1 adalah variabel yang paling rendah pendidikannya, itu nggak apa-apa gitu ya, atau kategori yang paling rendah. Nah, sekarang saya mau kasih lihat value label yang bekerja sama yang tidak bekerja. Ini yang tadi saya bilang di tabel 2x2. Ini ABCD ini. Ini ya, di tabel ABCD ini. Nah, apa hubungannya? Hubungannya adalah yang mau kita analisis adalah pemberian ASI eksklusif pada ibu yang bekerja dengan ibu yang tidak bekerja. Menurut kategori bekerja dan tidak bekerja, kelompok ibu mana yang lebih berisiko untuk tidak memberikan ASI secara eksklusif? Yang bekerja. That's why kita mengkodingnya yang kerja itu 0 karena dia pajanan masuknya ya, pajanan. Oke, tidak bekerja itu 1 karena kita anggap berdasarkan teori ya, yang tidak bekerja lebih tidak berisiko untuk tidak memberikan ASI eksklusif. Gitu ya. Jadi itulah pentingnya memberikan coding yang sesuai. Pun ini sama. Tidak eksklusif 0 outcome-nya. Ya, karena kita mau lihat risiko. Kemudian eksklusif 1 karena dia tidak outcome. Gitu ya. Tidak eksklusif itu outcome-nya, eksklusif tidak outcome. Itu gambaran saja. 9:54, sudah 5 menit lagi. Kayaknya tidak bisa saya teruskan ya. Kalian, Bu Tere masuknya jam berapa persisnya? Harusnya jam 10 sih, Miss. Cuman belum ngabarin lagi bisa masuk jam berapa. Jadi gimana, kita udahan aja untuk minggu depan? Atau bagaimana? Udah cantik kan ya? Nggak apa-apa. Kita sudahi atau... Nah, kalau dari bukunya Pak Tanto, kita akan mulai pada tahapan transformasi data. Jadi saya anggap mahasiswa semua sudah bisa nginput, ya, sudah bisa nginput. Kemudian sudah bisa menuliskan value label di dalam variable view, ya. Nah, kalau misalnya value-nya, bisa gini, kamu punya beberapa pertanyaan yang sama, labelnya sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Oke. Nah, ini kan ada 5 nih. Tolong jangan diketik satu-satu ya. Misalnya saya masukin ini variabel baru, variabel X. Saya mau pakai skalanya sama. Caranya gimana? Di copy aja. Oke. Copy. Oke. Paste. See? Ya. Jadi nggak satu-satu lagi. Ya. Jadi nggak usah ditulis satu-satu lagi. Terus ini tinggal desimanya aja yang dibuang. Gitu ya. Nah, udah sama kan sama yang atas kan? Ya. Jadi sama ini siapa yang kalau yang ngetik value label manual satu-satu. Habis ini nggak boleh lagi kayak gitu ya. Biar efisien waktunya.
Mungkin itu ya, waktunya sudah habis. Tadi sudah hari ini kita bahas tentang RPS, tentang konsep dasar analis manajemen data. Semoga ilmunya bermanfaat ya, membuat lebih paham lagi. Dan minggu depan berarti kita mulai ini dulu ya, SPSS dulu ya. Jadi yang masih terobos-terobos sama Info, silahkan itu aja, diperbaiki dulu, masih punya waktu banyak. Kalau ada yang masih punya kendala, boleh WhatsApp saya. Kalau laptopnya nggak kompatibel, pinjam dulu mungkin, gitu ya. Tapi nanti habis UTS. Gitu. Mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Siapa tuh? Karima mau tanya? Enggak, Miss. Oh, enggak. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. Maaf ya, saya extend waktu ya. Saya lain meeting ya.